Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudulkan Smart Home Lampu Otomatis dengan anggota kelompok 1. Saya Marendra Probo Nugroho. Yang kedua Ferry Adi Wibowo. Yang ketiga Panglendra Rayana. Smart Home Lampu Otomatis. Di era perkembangan teknologi analog, pada umumnya perangkat-perangkat listrik dikendalikan secara manual oleh pengguna. Seseorang harus menghidupkan dan mematikan saklar secara langsung yang terhubung ke perangkat listrik tersebut. Terkadang, ada beberapa perangkat listrik yang dijumpai masih hidup ketika tidak digunakan. Hal ini dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna untuk mematikan perangkat listrik tersebut. Jika jumlah perangkat listrik yang berada di dalam suatu rumah cukup banyak, maka akan sangat tidak efektif dan tidak nyaman untuk mematikan dan menghidupkan perangkat-perangkat listrik tersebut secara manual. Penggunaan energi listrik dari perangkat-perangkat tersebut juga akan tidak efisien atau boros energi listrik. Salah satu penelitian yang sedang berkembang sekarang ini adalah mengenai smart home. Perangkat smart home adalah sebuah perangkat yang memiliki sistem sangat canggih untuk mengendalikan lampu dan peralatan elektronik lainnya. Perangkat multimedia untuk menghidupkan dan mematikan hanya dengan smartphone, digenggam tangan, serta berfungsi yang lainnya. Smart home memiliki beberapa manfaat seperti memberikan kenyamanan yang lebih baik, keselamatan dan keamanan yang lebih terjamin, dan menghemat penggunaan energi listrik dengan menerapkan perangkat smart home di rumah atau perkantoran. Perangkat-perangkat listrik akan dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Komponen-komponen yang akan digunakan dalam pembuatan alat smart home lampu otomatis. Yang pertama ada relay. Di sini relay memiliki fungsi sebagai pengontrol beban seperti saklar. Namun relay bekerja sebagai saklar otomatis yang digerakkan oleh gaya elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu kumparan. Fungsi lain dari relay adalah untuk mengontrol arus besar dengan arus yang kecil. Di sini ada relay 1 channel dan 2 channel. Komponen yang kedua ada microcontroller. Microcontroller yang digunakan adalah ESP32. Di sini microcontroller itu sendiri berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronika atau biasa disebut sebagai otak dari program tersebut. Komponen yang ketiga ada lampu. Di sini menggunakan lampu 220 volt. Kenapa harus 220 volt? Karena itu maksimal daya yang bisa dipraktekkan di microcontroller. Komponen selanjutnya ada fitting. Fitting di sini sebagai penghubung bola lampu dengan jaringan listrik. Selanjutnya ada steker. Steker di sini memiliki fungsi untuk mengalirkan listrik. Selanjutnya ada kabel jumper untuk menghubungkan komponen ESP dengan relay. Berikut merupakan rangkaian skema lampu otomatis menggunakan ESP32. Pada rangkaian ini menggunakan 2 lampu. Pada bagian lampu, steker ground dikaitkan ke ground. Pada steker yang positif dikaitkan di relay. Relay dihubungkan microcontroller menggunakan kabel jumper. Langkah-langkah dalam penyusunan lampu otomatis menggunakan ESP. Yang pertama, mengumpulkan alat dan bahan. Yang kedua, perancangan alat. Yang ketiga, coding program. Yang keempat, implementasi alat. Yang terakhir, evaluasi dari pembuatan alat tersebut.
Berikut menampilkan video simulasi dari pembuatan lampu otomatis menggunakan ESP32. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Jika ada salah kata yang tidak berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya.